Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pramodana, NIM saya 0528239777. Saya sedang menempuh pada Prodi Sains Data. Saya berada pada UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum instalasi VirtualBox dengan menggunakan Oracle VirtualBox ya. Tujuan dari praktikum instalasi VirtualBox ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem operasi yang di dalamnya itu dapat kita atur sedemikian rupa hingga dari PC saya yang ini, laptop saya ini bisa tersambung dengan virtual yang saya pakai di Oracle itu. Mungkin tanpa berlama-lama langsung kita praktekkan aja untuk instalasinya. Pertama-tama mungkin kita buka di panduan praktikumnya ini ya. Saya sudah buka dan ini isinya seperti ini. Sebentar, mungkin arahnya dari kita akan mencoba untuk download VirtualBox-nya dahulu ya teman-teman ya. Sebelum itu ini ada panduannya, kan dia mencantumkan alamatnya ya. Kita klik aja, tekan kontrol, habis itu kita klik kiri. Nah, oke teman-teman, setelah itu kan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita mengklik link tadi, kita arahnya ke download sini. Setelah itu kita akan sesuaikan dengan perangkat yang kita pakai sekarang ya. Untuk saya pakai sekarang adalah Windows, jadi kita klik Windows di sini. Dan berhubung saya sudah mendownload, jadinya di sini sudah ada ya. Untuk itu mari kita langsung untuk instalasinya. Kita install sambil ditunggu ini. Dari panduannya sendiri ini mencantumkan, ini sebenarnya untuk caranya tinggal next aja ya. Ini dari direktorinya. Setelah itu kita next untuk ini, next lagi, kita next sampai statusnya terpasang. Nah seperti ini pemasangan sudah selesai. Mungkin kita bisa langsung coba. Mungkin dari tampilannya bisa berbeda ya, karena untuk di panduannya itu tertulis VirtualBox Oracle yang versi lama. Sementara yang saya download ini adalah yang versi terbaru ya, versi 7.1.8. Mungkin dari caranya mirip, hanya beda dari tampilannya aja. Untuk itu kita lanjutkan saja untuk proses instalasinya. Kita pilih next saja. Ini direktorinya, ini kita yes aja, ini kita yes, kita next. Dalam proses instalasi ya, kita tunggu sebentar. Nah ini sudah selesai ya untuk instalasinya. Kita klik finish saja, maka akan otomatis terbuka. Nah maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Mohon maaf juga sebelumnya guys, karena kan dari saya sendiri sedang record di pinggir jalan. Kebetulan juga rumah saya di pinggir jalan, jadinya mungkin ada suara bising yang akan masuk. Semoga tidak seberapa mengganggu ya dari suara saya sendiri ya. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin setelah itu sudah selesai pemasangannya. Selanjutnya kita akan mendownload dari sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Ini sudah disediakan linknya untuk downloadnya. Untuk itu kita coba untuk buka aja. Nah ini arahnya sama guys. Nah tadi seperti ini. Nah tampilannya akan seperti ini.
Mungkin yang akan saya pakai adalah yang Ubuntu versi terbaru aja ya, yang seperti ini gambarnya. Tapi kalau berdasarkan tutorial beda, bukan ini. Ada versi lama, versi berapa gitu. Tapi saya pakai yang ini aja, yang LTS ini aja dengan size 5,9 GB atau setara sama dengan 6 GB. Ini kita download, habis itu mungkin udah selesai, maka akan seperti ini ya. Saya sudah punya filenya, dari versinya juga udah sama 24.04.2. Di sini juga sama 24.04.2 ya. Untuk itu mari kita lanjut untuk proses pemasangannya. Di sini tertulis, nah ini kita download, habis itu masuk ke virtualnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang versi lama ya. Untuk yang versi terbaru seperti ini tahun 2025, sebenarnya tampilannya aja yang berbeda, tapi dari penggunaannya sama kok sebenarnya. Untuk itu selanjutnya kita klik baru. Setelah itu kita setting seperti pada gambar di bawah ini. Kita akan coba setting, kita klik new atau baru, new. Nah tampilannya udah berbeda ya teman-teman ya. Mungkin dari ini kok saya kasih nama Ubuntu ini aja. Lalu untuk penyimpanannya bisa terserah. Kalau saya sendiri nyimpennya ke partisi lain yang beda dari sistem ya. Saya kasihkan ke sini, saya select. Setelah itu kan di sini ada tulisannya ISO image tuh. Ini bisa kita kasih sekarang, bisa juga pas nanti settingnya di sini. Sebenarnya terserah ya. Lalu untuk yang di panduannya ini tertulis untuk nama, lalu folder mesin ini direktorinya kemana, tipe sama versi. Kita coba isi nama, foldernya yang disimpannya, habis itu tipe sama versi. Untuk itu ini sudah selesai ya, udah lengkap ya. Selanjutnya untuk langkahnya adalah menentukan RAM dari memori ya yang dipakai. Ini untuk langkahnya selanjutnya ada di sini, hardware. Nah ini sudah tertulis dari memori yang dipakai adalah 2 GB dari 8 GB yang saya pakai sekarang. Lalu untuk selanjutnya ini dari penyimpanannya memakai 10 GB ya, tapi mungkin karena keperluan biar tidak ada error, saya memakainya di sini defaultnya aja 25 GB. Ini nanti bisa kita isi lagi. Lalu untuk selanjutnya nah ini untuk tipe harddisk yang akan dipakai, kita pilih yang VDI aja ya, virtual box disk image, sesuai dengan panduan. Kita pilih VDI ini karena pilihannya ada banyak. Kita pilih yang VDI ini aja. Setelah itu nah ini mengatur ukuran memorinya. Kalau sudah selesai maka akan tampilannya seperti ini. Kita coba saja. Untuk nama sudah. Setelah itu untuk ini bisa nanti, hardwarenya ini RAM-nya sudah. Lalu untuk harddisknya kita pakai 25 GB aja, defaultnya segitu. Kita klik finish, maka akan tercipta ini sebuah satu sistem operasi yang akan kita setting ke depannya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan setting lebih mendalam terkait dari sistem operasi Ubuntu ini. Salah satunya dengan kita masuk ke pengaturan, lalu klik penyimpanan, dan akan tampil seperti gambar di bawah. Saya contohkan saja, ini kita klik kanan, habis itu setting. Nah tampilannya akan seperti ini. Kita pilih ke penyimpanan, lalu akan dipandu untuk ini ya. Kita disuruh untuk mengisi pengendali IDE ini dengan file yang kita download tadi berupa kaset dari sistem operasi.
yang kita download 6 GB itu kita import, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita atur untuk jaringannya. Kita coba juga sekalian, kita klik di sini, lalu untuk memasukkannya kita klik di disk ini, kemudian kita cari file yang sudah kita download yang 6 GB itu. Nah ini ya yang saya download itu, kita open. Nah ini sudah. Setelah itu kita masuk ke jaringan atau network bahasa Inggrisnya. Kemudian kita akan melakukan setting seperti pada gambar di bawah ini. Di sini tertulis pada adaptor 1 terpasang adaptor only, hanya host. Namanya ini sudah default, tingkat lanjutnya seperti ini. Nah, kita coba setting saja. Kita coba setting saja. Ini kita pilih host only adapter pada adapter 1, namanya untuk default, nggak ada lagi. Lalu untuk ini semuanya udah. Kemudian untuk MAC addressnya kita harus nge-refresh ya biar berubah. MAC address itu adalah alamat fisik dari sistem operasi yang kita pakai ya. Ini bisa terserah, pokoknya kalian refresh saja biar tidak terjadi error ya. Kita pilih adaptor 1, adaptor hanya host, tingkat lanjut, klik refresh pada address baru dengan cara klik pada tombol refresh. Fungsi dari refresh MAC address adalah sebagai antisipasi error yang terjadi jika melakukan komunikasi dengan komputer server. Jika sudah, kita klik OK dan akan tampil tampilan seperti ini. Kita coba juga, ini sudah kita setting, kita OK. Nah ini dari sistem operasinya sudah bisa kita setting ya guys ya. Untuk itu kita coba untuk jalankan, tapi alangkah baiknya ketika kita akan menjalankan ini sistem operasinya, kita mungkin harus mematikan aja dari internet, karena katanya dari kita setting ini kalau internetnya tidak ada akan lebih lancar dari prosesnya. Untuk itu kita matikan saja untuk wifi nya, kita disable. Lalu yang enable hanyalah yang ini ya, enable virtual box host only yang tadi kita gunakan, yang tadi kita buat. Mungkin setelah itu kita bisa klik start, maka sistem operasi akan berjalan dan merunning sesuai yang kita klik tadi. Oke, di sini dari sistemnya sudah mulai berjalan. Kita klik yang try or install Ubuntu, kita klik enter seperti pada panduannya ini. Ini sudah, ini untuk memilih disknya tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah tadi kan ada pilihan antara try dan install, ini ada pilihan, tapi dari ini kan memang untuk Ubuntunya versi yang lama ya. Untuk versi terbaru tampilannya untuk urutannya juga beda, mungkin juga agak pengaruh, tapi sebenarnya tidak ada masalah karena dari caranya itu mirip-mirip. Jadi kita ikutin saja tiap stepnya. Di sini kan tertulis pilih ke install. Untuk selanjutnya klik install Ubuntu karena akan melakukan pemasangan dan akan tampil seperti gambar di bawah. Untuk itu kita selesaikan dahulu ya. Untuk ini kita lanjutkan juga sambil kita tunggu.
untuk ini tampilannya kan beda, ini langsung ke arah tampilan dari sistem operasinya ya guys ya. Mungkin ini bisa berbeda, tapi dari caranya mungkin sama kok. Ini hanya tampilannya aja, tapi kita masih belum bisa ngapa-ngapain. Kita tunggu aja sampai selesai dari slotnya. Oke, ini ada error ya. Ini mungkin bisa kita close aja karena kita belum melakukan setting juga pada sistem operasinya. Jadinya kita tunggu sampai semua tampilannya muncul ya. Ini satu persatu udah mulai muncul, kita tunggu aja sampai ada tulisan install Ubuntu di pojok kanan ini. Kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul ya guys ya. Setelah itu mungkin arahnya kita langsung install aja. Kita klik dua kali di sini. Lalu akan muncul setelahnya proses-proses yang harus kita selesaikan. Oke, kita sudah muncul untuk langkah instalasinya ya. Untuk langkah setting-settingnya kita lanjutkan dengan memilih bahasanya. Kita pilih English aja sesuai defaultnya. Ini accessibility kita next juga karena tidak ada setting ke situ. Nah, mulai dari sini kita akan melakukan setting sesuai pada sini ya. Ini kita setting keyboard yang akan dipakai. Di sini tertulis English US ya. Jadinya kita pilih English US, kita klik next. Ini kita next aja karena tidak ada pada situ yang di tutorialnya. Setelah itu akan muncul tampilan would you like to install to start with. Ini dipilihnya normal. Lalu untuk install third party kita coba dahulu. Untuk ini kita arah ke yang defaultnya aja, soalnya tidak sama isinya. Tapi dari sini sepertinya ini pilih yang atas ya, normal installation ini ya. Jadinya kita pilih intinya aja interaktif. Lalu ini kita pilih defaultnya aja. Nah, install third party-nya kita centang juga ini sesuai dengan panduannya. Kita klik centang, lalu kita klik next. Nah, dari langkah ini ada petunjuknya, ada installation type-nya, ada yang erase this, ada juga yang something else. Berhubung dari something else ini enggak ada, jadinya kita pilih aja yang bawah ya, manual installationnya seperti yang tadi. Manual installation pada sini, manual atau normal sama, kita klik next. Nah, selanjutnya di sini akan muncul partisi dari penggunaan memorinya ya, dari penggunaan penyimpanan. Di sini panduannya tertulis untuk penyimpanannya, kita klik pada new partition table untuk membuat partisi baru. Ini mungkin agak berbeda karena di sini ketika kita klik new partition table tidak akan muncul tindakan yang terjadi ya. Jadinya ini kita klik ke free space-nya, kita arah ke tambah ini untuk mempartisinya. Lalu untuk partisi pertama kita kasih 737 MB ya. Ya, dari use as-nya swap. Untuk yang lain ini ya default. Kita coba dahulu 737.
MB. Lalu untuk use as-nya ini kita pilih swap. Setelah itu nggak ada pilihan lagi ya teman-teman ya, mungkin karena berbeda versi jadinya tidak ada pilihan seperti itu, sebenarnya sama aja. Setelah itu kita pilih swap. Nah, ini akan membuat partisi swap area. Partisi swap ini berfungsi sebagai cadangan apabila RAM dalam keadaan penuh. Lalu kemudian klik OK. Lalu kita buat partisi lagi yang masih kosong di sini dan melakukan partisi EXT seperti ini ya. Ini sudah selesai, kita klik OK. Lalu kita klik di sini lagi, lalu kita pisahkan lagi, kita pecah lagi partisinya, kita jadikan 10.000 MB EXT, arahnya EXT4. Setelah itu dari sini use as-nya EXT4, journaling file, mount point-nya garis miring ya. Setelah itu kita klik OK. Ini kita pilih garis miring. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini sudah selesai, kita partisi ada 2. Nah, ini untuk free space-nya adalah 16 GB ya. Ini kita biarkan saja karena emang dari defaultnya kebutuhan kita kan ada segitu, jadi kita biarkan aja. Setelah itu kita arah ke sini, kita cek, lalu kita continue untuk melanjutkan semuanya. Ini kita next. Ini kita isi terserah, user, passwordnya kita isi user. Ini kita isi user juga biar tidak susah. Oke, dari sini ini mungkin dari yang saya pakai Ubuntu-nya ini berada di akhir ya untuk tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya klik continue, akan muncul pengaturan waktu. Kita pilih di Jakarta saja, Jakarta time, klik continue. Sepertinya di sini ya Indonesia, kita klik saja, maka akan otomatis di sini kita next. Nah, akan muncul tampilan seperti pada ini yang di sini tadi. Nah, ini kita klik saja next. Ini buat user accountnya seperti kayak saya tadi. Oke, setelah itu adalah prosesnya, proses menginstal sistem operasinya. Kita klik install. Nah, ini sudah melakukan instalasi ya dari sistem operasinya. Dari sini mungkin kita menunggu agak lama karena dari proses installnya ini agak lama dan juga membutuhkan waktu yang nggak bentar juga. Jadinya mungkin bisa Anda tinggal atau Anda apain gitu, terserah. Soalnya ini memang lama banget. Mungkin juga saya sambil ke yang lain juga. Oke guys, ini mungkin dari proses instalasinya udah selesai ya, dan ini instalasinya sudah komplit. Maka langkah selanjutnya kita disuruh untuk melakukan restart ya, melakukan restart. Habis itu akan muncul gambar seperti ini, tapi mungkin gambarnya akan berbeda. Setelah itu kita tekan tombol enter untuk melanjutkan prosesnya. Untuk itu kita langsung arah ke restart now. Nah, akan muncul tulisan seperti ini ya guys ya. Ini kita klik enter aja untuk melanjutkan proses. Setelah itu akan memulai booting lagi sistem operasinya seperti awal kita menyalakan. Oke,
Oke, kita sudah masuk ke tadi. Kita coba masukkan usernya. Oke, ini sudah selesai untuk tampilannya. Kita lihat dulu untuk panduannya, maka akan ditemukan untuk menekan tombol enter. Ini sudah tampilan online account, kita pilih skip aja, lalu live page nya kita next aja, help approve nya kita next aja, untuk privacy juga next aja, tekan next karena tidak perlu mengatur privacy. Untuk tampilannya ini ready to go, kita next aja sampai muncul tampilan seperti ini ya, tampilan home nya. Kita akan coba ini next aja. Lalu untuk ini tidak perlu pro, jadinya kita skip aja. Ini mungkin kita downshare aja ya, soalnya kita nggak terlalu otak-atik ke situ. Get more application kita ituin aja. Nah, selanjutnya ini sudah pada tampilan awal ya, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada setiap jaringannya. Untuk pertama kali kita akan melakukan pengecekan pada komputer saya sendiri, PC saya sendiri ya. Sorry. Kita klik aja ke sini, command prompt. Untuk mengecek IP, kita tulis saja di sini, kita ketik IP config. Selanjutnya akan muncul IP dari laptop yang saya pakai untuk ini merekam adalah ini ya, 192.168.56.1. Setelah itu untuk selanjutnya mungkin ini juga sama saja. Kita cek juga alamat IP pada komputer 2 Ubuntu tadi dengan cara melakukan klik gambar network pada pojok kanan seperti pada ini kita klik network, kita klik lah akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik wired setting, akan tampil gambar seperti ini. Kita klik wired setting, ini klik, nah ini ada wired settingnya. Selanjutnya muncul gambar seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan klik pilih gambar setting pada bagian kanan, maka akan menampilkan alamat IP address yang ini ya, berarti teman-teman ya, arahnya ke situ. Kita coba klik, nah ini ya, maka akan muncul IP nya sebagai berikut, 192.168.56.105. kita ingat-ingat ya untuk IP nya ini ya. Setelah itu kita akan melakukan tes ping pada masing-masing perangkat dari laptop saya ke virtual dan juga virtual ke laptop saya. Untuk pertama kita melakukan cek koneksinya pada virtual ke komputer saya dengan cara seperti ini. Klik pengaturan di bawah, habis itu ada pilihan terminal, kita klik aja. Nah ini sudah, kita close, kita nyetekin 56105, kita close. Untuk terminalnya di sebelah sini, ini ada contohnya. Kita klik aja di sini sesuai panduannya, kita tulis ping. Ini sama 561 sama seperti yang di panduan, kita tulis saja ping 192.168.56.1. Kita coba tes ping apakah tersambung. Ini tersambung ya teman-teman ya, berarti dari virtual ke PC laptop saya itu bisa tersambung. Terus mari kita coba untuk ke PC saya dari laptop saya ke virtualnya. Tadi IP nya 56105 ya. Kita coba untuk tes pingnya, kita tes ping di sini.
192 168 56 105. Kita cek apakah tersambung. Maaf, ini salah saya. 105 ya, seperti ini. Nah, ini reply ya, berarti tandanya tersambung dengan baik antara laptop saya dengan virtual yang tadi saya install. Untuk pengecekannya ini berarti sudah selesai dan sudah aman. Maka selanjutnya mungkin ini juga masih tersambung ya, masih terkoneksi dengan baik. Dan mungkin seperti inilah praktikum instalasi virtual machine yang saya praktekkan pada waktu ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.